ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Perumpat RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar, kita lanjut kembali dan rangkaian program acara siang hari ini, dan tentunya sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa Teras UMKM Lokagito kehadiran tamu salah seorang pengusaha muda ya, wanita sebenarnya berpasangan dengan suaminya juga ya, dengan diawali dengan usaha yang mereka jalankan sederhana tapi luar biasa, membawa usahanya yang luar biasa sekarang ini bisa menampung ratusan pekerja. Dan dimana dengan temanya budidaya lele, bisnis lokal yang dikelola dengan standar modern, higienis, ramah keluarga, serta saling terhubung melalui ekosistem di era modern. Ada narasumber kita, Asi Karlina Intansari SP ya, saya kenal dengan Kak Asi ya. Jadi beliau adalah owner dari Caha Cia Group. Banyak sekali cabangnya, kita ngobrol-ngobrol dengan Caha Cia Group ya. Langsung baik kita ngobrol bersama narasumber kita, Kak Asi ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa bahagia. Wow. Nama kita panjang. Panjang tadi. Nama tadi yang lengkap tadi namanya? Asi Karlina Intansari. Kalau biasa dipanggil Kak Cia. Kak Cia. Iya. Nah itu bukan Kak Aci, Kak Cia aja Kak ya. Cia, betul. Kenapa panggil Kak Cia? Karena Caha Cia ini kan boleh dibilang tuh nama perusahaan kita. Jadi antara gabungan antara saya manggil suami saya itu Caha dan saya sendiri itu Cia. Oke. Sebuah nama yang memang kami bentuk sudah sejak lama pertama kali berjumpa gitu, dan akhirnya diwujudkan dalam kenyataan gitu ya. Dalam dunia nyata di branding lah dalam Caha Cia Group. Oke. Agak mendekat dikit, mungkin tarik dikit boleh atau Boleh. mbaknya? Nah, Oh, gini ya, Masya Allah. suara cantik kan kedengeran. Betul, Caha betul. Cia. Betul.
Aku pikir tadi nama anak, nama keluarga atau nama gelar gitu. Ternyata gabungan 2 orang. Betul, Oke. Caha dan Cia. Oke. Sejak kapan Mbak usaha Mbak? Ini kenalan dulu mungkin Boleh, usahanya apa boleh. Mbak KGN, jelaskan di awal dari tahun berapa mulai Boleh, ya. boleh. Jadi Cia sendiri kalau sebelum ketemu suami emang basicnya sudah suka bisnis ya. Karena berhubung di tahun 2013 orang tua sempat istilah kata tuh diuji sama Allah kehilangan anak gitu adik saya sendiri. Dan saya sendiri berjuang bagaimana menghidupi ibarat kata tuh tidak membebani orang tua tadi. Nah, sehingga kita berusaha sendiri gitu ya. Jadi saya memulai bisnis kecil-kecilan UMKM gitu. Karena memang orang tua itu basicnya dari perikanan. Jadi saya ngambil sedikit peluang di sana. Dari gadis ya? Dari gadis. Jadi memang udah suka Kabarnya bisnis. dari sekolah gitu. Betul, dari sekolah. Jadi kuliah itu saya tidak minta orang tua gitu ya. Saya berusaha bagaimana ibarat tuh syukur alhamdulillah sudah terlahir ke bumi aja udah alhamdulillah. Jadi dengan saya mau berusaha sendiri gimana caranya agar orang tua tadi tidak terbebani. Jadi singkat cerita bertemu suami yang pas notabene beliau juga tidak suka membebani orang tua. Jadi kami collab lah gitu, kolaborasi bisnis. Jadi gitu. ketemu dengan suami pacarnya atau ke pasangannya cocok lah ya. Betul, satu visi satu misi. Uji Mak Wong sekarang satu frekuensi. Betul. Terus keduanya tidak memulai dengan sebagai pekerja. Betul. Jadi karena memang di tahun 2013, 14 dan seterusnya itu karena saya juga memang udah dari gadis usaha, ketemu suami di tahun 2014 juga beliau sangat support sekali ya dalam bisnis kami, akhirnya membentuk usaha. Jadi usaha yang memang pada saat itu dimulai dari usaha tour travel, ada usaha dari perikanan yang dulunya namanya itu ACC Group. ACC Group. Betul. Jadi Jadi kalau Anda mendengarkan ACC Group di tahun 2014 ya Ya. punya Mbak Cahaya Cia ini. Ya kita Ya, gitu. satu Jadi tahun 2014 itu ACC Group dia menaungi banyak sekali di saat itu. Ada usaha jasa tour travel, ada usaha oleh-oleh itu di bidang kerupuk dan kemplang. Saat itu kami mengangkat nama Mubas Kayu. Jadi kalau dulu pernah ikan sungai ACC, nah itunya kita pindang ACC, nah itu kita juga Namanya kerupuk tahun kemplang ACC, nah itu kita juga. 2014 belum banyak kompetitor ya. Belum. Baru mungkin Siko Duo lah Betul. yang jual produk-produk kayu ke Betul, Palembang itu. Ya. Oke. Jadi kita angkat dari sana seiring waktu ya zaman sekarang gitu ya. Jadi kita sempat vakum pada saat Covid. Kembali menata ulang lagi. Oke, saatnya saya terpanggil kembali nih untuk usaha memulai kembali. Bahwasannya karena memang basicnya nggak mau tidak istilah kata tuh nggak bekerja ya. Jadi kami mau membentuk lapangan pekerjaan. Memang dari dulu waktu kuliah tuh udah punya cita-cita itu gimana ngebantu banyak orang. 2014 itu berapa karyawan awalnya? Kalau di sana mungkin belum banyak ya, 5 sampai 50 sampai 100 kurang lebih, tapi Di tidak awal, begitu. di awal sudah banyak itu. Iya. Kalau saya sih itu udah banyak tuh. Iya, 5, lumayan, iya. tapi sambil kuliah itu. Iya. Ya dari awalnya kami karyawan dulu. Istilah kata tuh kami lah jadi karyawannya, merasakan. Setelah singkat cerita merasakan, oh begini. Kita kalau bisnis itu kita harus tahu sepak terjang lapangan tuh seperti apa, ilmunya seperti apa. Jadi benar-benar dirintis dari sana, udah tahu, barulah kita bentuk pakai sistem. Ya. Kendala apa yang di awal usaha? Mungkin kan ada cerita nih, pernah jatuh bangun, mungkin pernah mamap ditipu ya. Iya. Atau mungkin ada kesalahan perhitungan. Ini kan menjadi pengalaman dan bisa berbagi pengalaman tersebut. Silakan Mbak Cia. Oke, banyak sekali kalau dibilang kalau udah memutuskan menjadi pengusaha itu pasti seperti rolling coaster kalau saya sebut. Karena naik turunnya itu terasa banget. Turunnya cepat, naiknya cepat begitu. Jadi tidak ada namanya jeda. Kalau saya pikir sebagai owner sekarang kayak ngerasa kalau istilah ditipu tuh kayaknya saya seminim mungkin untuk membuat sistem agar tidak ditipu. Tapi ada Waktu itu. awal-awal dulu. Ada di awal-awal dulu itu ada.
masih belum mengerti paham niat. Betul, jadi kita belum begitu memahami. Ya. Istilah dulu masalahnya tuh baik karyawan. Jadi antar karyawan itu saya yang masih muda mengelola anak muda gitu ya. Karakternya yang juga kan dulu kebanyakan karyawan kami yang baru tamat sekolah. Jadi kita membenahi itu dari nol sekali. Jadi rata-rata anak-anaknya ini kan mereka masih muda-muda. Mereka belum berpikir tentang akan ya udah mau mikir masa depan. Cuman kalau udah sepak terjang banyak godaannya. Nah sehingga ya kalau istilah bohong gitu walaupun kita udah semini mungkin masih ada. Sehingga ya namanya bisnis itu yang pertama dari karyawan. Kedua itu dari zaman Covid ya. Covid itu ya rintangan tersendiri buat bagi kami. Oh iya, pengalaman Covid itu gimana? Kalau kan banyak orang jual online itu juga. Iya, jadi pada saat kan kami store-nya offline pada saat itu, walaupun ada online-nya, cuman nggak begitu karena yang omset terbesarnya di offline-nya. Nah itu terasa banget dampaknya. Kami punya 16 itu ketutup semua gitu ya. Jadi kayak memang kita harus kembali ke online. Nah ketika belajar dari online itu rupanya itu peluang jauh lebih besar. Rupanya seru gitu ya di bidang online kita nggak banyak harus bayar karyawan gitu-gitu, kita cuma butuh gudang saja. Jadi sangat mendukung sih, jadi buy online. Cuman singkat cerita pada tahun sekarang ya 2025 kayak terpanggil kembali, kayaknya lebih seru deh kalau aku lebih banyak lagi membantu orangnya. Betul. Jadi saya sama suami ya udah deh kita balik lagi ke ke konvensional. Jadi balik ke konvensional lagi yang secara offline. Jadi adalah Cacia Group yang dimana ada 12 anak lini bisnisnya. 12 nanti kita jelaskan satu-satu, tapi kita identik pada hari ini kita ngangkat mengenai Lele dan Caya Ciamat. Betul. Mana dulu yang mau dikupas ini? Dia mana dulu yang awal, kan Lele dari awal ya? Ya, jadi di Cacia Group bolehlah kita kupas tentang Cacia Lele. Ya. Dan ada Cacia Ma. Nah, kalau Cacia Lele itu dia kalau lokasi ada di Talang Jambi. Dia masih di lokasi Palembang karena basicnya ikan perikanan. Berapa luasnya? Luas kita karena disebut dengan kolam waring ya. Jadi kurang lebih hampir 100-an kolam 3x4, 4x6, 6x8 begitulah kurang lebih ya. Cukup luas kalau di sana ini 100.000 ekor bibit itu selalu dimasukkan per minggu dan kami punya target untuk 100 1.000 ya, jadi kurang lebih 10 ton per minggu harus keluar. 10 ton. Betul. Dan ada tempat ngelemparnya juga tuh. Ada. Itu kebanyakan ini warung-warung makan ya. Jadi kita lemparnya ada ke pengepul, ada juga ke rumah makan kerjasamanya, ada juga memang langsung ke masyarakat. Contohnya misalkan ya ibu-ibu di sekitar sana ataupun kita kan manfaatkan media online ya. Banyak yang order dari sana. Jadi sekali jalan antar pagi-pagi itu langsung antar semua. Dan produk lele kita tidak hanya lele segar atau lele hidup ya. Selain budidaya kami juga kelola si lele tadi berupa lele marinasi, ada juga abon lele dan ada juga satu lagi itu ikan lele asapnya. Iyalah lemaknya itu. Lengkap lah itu. Kapan-kapan nyingok tempat sana ya. Boleh. Tempat produksi satu tempat atau beda? Satu tempat. Satu tempat di Talang Jambi. Oke. Lele ini kalau dikatakan tadi bahwa dengan tema kita mengenai higienis ya. Dan juga modern, ya ramah keluarga. Nah dari segi apa lah kira-kira kalau kita pengen tahu konsepnya dari Caya Group ini. Oke. Jadi kalau untuk budidaya sendiri kami itu belajar setiap hari itu ada evaluasinya dalam 1 minggu ya. Jadi dari pola makan dulu Pak. Jadi pola makan ini kami cari karena pakan lele ini kan 1:1 ya, sangat besar di pakannya. Nah jadi kami kelola gimana biar dia ini tetap sehat. Jadi kami campur, rupanya lele ini memang dia itu istilah predator ya, dia cuma makan pelet yang umumnya. Kami itu bisa kelola dengan produk-produk lain, sosis, kemudian bisa juga dengan enceng gondok, sayur-sayur yang dari pasar itu bisa dikelola. Ini sosis yang dimakan manusia atau memang untuk lele? Untuk lele memang dikelola dari ikan-ikan yang memang kita bentuk dari ikan ini maksudnya dari kepala ayam begitu-gitu ya. Jadi memang dibentuk dalam bentuk sosis. Jadi memang selain memang karena kami aliran airnya tidak mengalir, jadi memang dalam petakan di tempat gitu ya, kolam waring itu tadi kami berpikir gimana cara ini lele tetap sehat, sirkulasi udaranya bagaimana, itu kami ada sistemnya semua. Dan dari segi
kulit dan lendirnya memang Beda Pak. Jadi Ah, kenapa lele kami ini banyak peminatnya? Lele kami itu tahan dalam situasi suhu. Kami ada cek pH sendiri ya. Setiap hari itu ada tim tuh ngecek pH air, ada kami keasaman kami cek. Jadi si lele-lele ini akan kuat sekali gitu. Kalau seandainya kadar airnya kurang atau pH-nya rendah gitu, kami itu ada teknik sendiri. Kadang-kadang manfaatkan secara organik ya seperti daun pepaya, begitu-gitu itu untuk obat. Banyak sekali di tim itu mengelola agar lele-lele ini tetap sehat nyampe ke konsumen. Nggak ada istilah sortir gitu ya, menggunakan tangan secara langsung untuk kita kan khawatir tangan ini udah steril dulu, dicuci terlebih dahulu, nggak asal pilih-pilih aja, dan ada bak sortirnya. Jadi memang dikelola bagaikan sistem yang utuh sehingga lele ini ketika siap panen itu sehat. oke. Dari segi rasa dan gurihnya? Kami itu tidak ada rasa, saya juga bingung ya, karena memang disolawatin setiap hari itu memang Ya. tim itu memang ada kolaborasi antara alam dan lingkungan dan kehidupan sosialnya kami. Jadi kayak kita solawatin itu nggak tahu ya, selain solawat tadi, selain sirkulasi udara dan makannya tadi terjaga, dagingnya itu pun rasanya nggak bau tanah. Nah, Boleh dites, warnanya juga biasa kan putih. lele itu ada baunya. Iya, itu ya. enggak. Iya. Jadi walaupun memang tidak menutup yang seperti melelenya, Dan cuman dagingnya padat lah ini ya. iya betul. Jadi karena makannya kami pakai pola yang memang kami buat tersendiri untuk supaya lelenya tidak kurang makan. Malam pun kami ada penggunaan pakannya, diatur Oh. semua. Ada pengaturan khusus itu yang membuat tadi lebih modern, lebih ramah keluarga. Ya, Ya. kalau lebih modernnya lagi, kita itu kalau untuk di bagian bukan budidayanya tapi di bagian pengelolaannya. Karena lele ini sistem pengasapannya memang menggunakan tradisional, cuman kami punya open yang memang ngasapin tidak mengurangi kadar secara rasa pengasapan, cuma untuk proses pengolahannya kita udah pakai open gitu. Oke, ya. Ada modern juga Iya. ya. Oke, untuk pangsa pasar sendiri yang pengasapan itu kan, ada yang olahan tadi, itu dijual di mana? Kalau untuk dijual, kami masih skala Palembang ya. Walaupun viralnya kalau viral ilmu ya, kita mungkin udah ke luar gitu ya, Jawa dan lain-lain. Cuman kalau untuk pasarnya di sini masih wilayah Palembang pun masih nggak kecukup untuk memenuhi stok lele itu sendiri. Banyak sekali. Yang hobi lele itu masih banyak. Banyak, ya? Bapak, banyak. Iya, iya, oke. Oke, kalau tadi ada lele ya, terus kalau dari tanamannya kita eceng gondok, Ya. itu di mana sebelah sekitarnya tuh banyak. Jadi karena kolam kita ada, selain enceng gondok itu ada mata lele. Jadi kita itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan memang kita budidayakan di kolam sebelah, sehingga ketika dia tumbuh kita ambil dicampur gondang, dicampur dada, semua itu dikelola seperti sosis. Jadi dibentuk, ada mesinnya Pak kita. Ada pakai mesin. Keren ya. Jadi udah pakai mesin, dicacah pun menggunakan mesin, nggak pakai ini lagi. Jadi ketika keluar tuh langsung dikasih pakan kepada lelenya. Jadi campur-campur, jadi proteinnya ada. Ibarat kata tuh aku kira gitu ya, sempat mikir masa ya lele makan tumbuhan, tapi ketika dicampur, dikelola dengan Baru baik tahu ya, ketika sekian lama mencari ininya pakannya tadi, akhirnya menemukan oh gini tuh rupanya lele ini memakan segalanya menurutku ya. Ketika udah campur rasa-rasa tadi, jadi dia sangat kuat sekali, makanya banyakkan sayurnya itu Ya, kalau tadi. kita nih manusia nih vegetarian. Vegetarian. Iya, ternyata senang itu juga ya. Kukira kalau ini baik kan makan yang dia Ya. suka baik. Intinya kan kalau hewan kayak lele ini kan hobi makan, jangan sampai berhenti makan ya, jangan sampai kan dia makan apa bayang yang misalnya tanah tadi ya. Tapi kalau dia kenyang udah lagi itu kayaknya. Iya, betul. Terus betul. untuk yang mungkin dari tim-tim ahlinya tuh ada mungkin belajar sendiri atau tim ahli sendiri yang ada. Jadi karena memang jadi pengusaha itu kita harus tahu betul gimana di lapangan. Kami pun belajar Bapak. Jadi saya dan suami dan tim-tim yang memang sudah tergabung di Cak Lele itu mempelajari gimana tadi pola makannya. Kami mendatangkan orang dan kami juga mendatangi yang memang terkait dengan budidaya, dengan pihak dinas juga sering. Studi banding lah
Iya, ya. studi banding gimana sih lele, sama juga teman-teman yang punya ibarat tuh budidaya lele juga. Kami juga belajar gimana sih rupanya setiap petani itu Pak beda-beda, polanya beda-beda. Mereka punya ilmu-ilmu tersendiri untuk gimana lelenya itu tetap kuat, sehat, tumbuh dan tidak memakan sesama lele itu. Jadi memang ada ilmu-ilmunya tersendiri. Woi keren. Iya. Oke lah kalau itu kita kaget masuk ke sesi yang kedua, kita ngobrol mengenai Cahaya Ciamat dan juga usaha-usaha lain. Alah. Dan dulu galo-galo kita lanjut kembali ya. Kita bakal balik lagi sekelar yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lengkong dua pojoknya, rumah rakyat di bawahnya, nyeberangi sungai Ogan, sampai ma ini masih bertahan. Oh Jeramba Kertopati, stasiun dah jauh lagi, tiap liwat terkenang masa lalu masih terbayang. Kapan lagi bertemu, dah kate kabar berita, kawan kecil waktu dulu, pipi basah dah terasa. Kapan lagi bertemu, dah kate kabar berita, kawan kecil waktu dulu, pipi basah dah terasa. Oh Jeramba Kertopati, stasiun dah jauh lagi, tiap liwat terkenang masa lalu masih terbayang.
Informasi seputaran pelaku UMKM dan pengembangan usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Dora pendengar, kita lanjut kembali rangkaian program acara di kesempatan siang hari ini dengan Teras UMKM lokal kita. Ada Asi Karina Intan Sari SP, lebih kenal dengan Kak Cia, selaku owner dari Caha Cia Group ya. Dan kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama beliau di sesi yang kedua. Dan tadi sudah ngomong mengenai lele Kak Cia. Ini banyak sekali, ada 12 ya tadi ya. Iya. Terus salah satunya lagi ada Caha Cia Mart. Baru satu tempat. Iya. Di mana tuh? Jadi banyak nih Anel ini Iya, bisnis ini. Iya. Jadi ada 12 lini, memang banyak ada bidang jasa, ada bidang olahraga. Nah, salah satu ini lagi karena yang berhubungan dengan makan. Jadi kita ini kan orang Palembang nih Ya. atau manusia ini kan tidak akan mungkin berhenti yang namanya tidak makan. Jadi kami ambillah peluang itu, bentuklah namanya bisnis Caha Cia Mart. Nah, di bidang pangan, di bidang makan tadi sembako, lengkap lah di situ di Caha Cia Mart. Itu kita baru satu karena memang dibentuknya juga baru berapa ya, kurang lebih 1 tahun lah di situ. Ya. Apa beda dengan minimarket lain dengan gitu? Nah, ini ada beda, ada uniknya Iya, ya. iya. Nah, jadi karena kami berhubung Caha Cia Mart kami ini bukan sekedar sembako ataupun perlengkapan dapur baik, tapi kami makanan-makanan ringan yang ibu-ibu di tetangga kami yang memang mereka bisa bikin keripik macam itu ya, ataupun juga cemil-cemilan lain. Nah, itu bisa dititip tempat kami. Contoh kayak Caha Cia lele kami tadi bisa nitip di tempat kami juga. Jadi dari kami untuk ini kita untuk dibagikan lagi, balik lagi ke masyarakat. Jadi pacak beli tadi walaupun jangan jauh Iya. di Talang Jambi, tapi mereka bisa beli tetap di tempat kami di Caha Cia Mart. Kalau ibu-ibu sekitar Caha Cia Mart ataupun sekitaran wilayah Talang Kelapa bisa nyingok di situ, bisa Oke. beli. Itu kan baru sih ke tempat. Ya. Ada harapan mungkin tempat lain karena masyarakat ini kalau sudah ada tempat di situ pengennya tempat lain, agak jauh kalau pelaju nak ke sana kan. Iya. Ada keinginan Mbak untuk nantinya ke depannya mungkin secepatnya lah untuk membuat yang konsepnya sama di tempat lain. Nah kalau itu karena kami ini orang yang sangat suka peluang Bapak, kayaknya ada. Karena kami ini kan ada Caha Cia Kos Pulo. Nah Caha Cia Kos itu belum ada di sekitar situ yang
yang tentang sembako yang lengkap versi kayak di Cacamat. Nah, Di bisa mana jadi kosannya? di kosan kami Pelaju dekat Muhammadiyah. Oh iya iya iya. Iya. Jadi kebetulan Paca ngomong tadi Pelaju juga kami di situ. Jadi kemungkinan akan kami bentuk lagi karena kita dalam sistem sudah sangat setara lah ya. Kalau kami bilang mungkin untuk bersaing dengan yang sudah ada minimarket lain, insya Allah sudah cukup untuk bersaing lah sesuai dengan grade-nya. Itu. Iya iya iya. Terus berkembang lagi deh. Iya pasti itu. Iyalah. Untuk yang Cahaya Ciamat ini sendiri ya, kenapa terpikir membuat minimarket ini? Atau mungkin sebagai bentuknya grup atau juga bisa menjadi peluang tadi dapat melempar untuk usaha lain ya? Bukan, jadi kami ini kan setiap karyawan kami ini kan butuh, kami juga butuh gitu. Kami belanja setiap bulan tuh lumayan besar gitu kan kami banyak orang, ada ratusan. Jadi kami bikin sirkulasi. Di Jadi awal tadi ya? ekosistem, Iya. kami bikin ekosistem cak mano belanja tuh tetap dapat kami. Kalaupun ada keuntungan balik lagi ke tim kita ataupun sekitar masyarakat cak mano caranya bisa-bisanya bermanfaat untuk satu keliling inilah. Kalau memang lah kuat, ibarat sistem inilah kuat, lah pacak ngebantu, otomatis kan kami pacak balik lagi ke masyarakat, pacak nolong juga warga-warga sekitar, bisa beli sembako dengan harga terjangkau. Oh itu ya, luar biasa Iya. ya. Oke lah. Ini selain Cahaya Ciamat tadi apa saja yang sudah digerakkan di 12 cabang tadi? Nah, ada bidang olahraga. Kami punya mini soccer Cahacia itu Yang ada di Jakabaring? Jakabaring. Oh, Nah, punya kita juga. Itu kalau nak mampir-mampir arah Pasar Indo, nah itu bisa ada 2 lapangan gitu. Cukup besar di situ, ada aulanya juga kan. Dan insya Allah rata-rata Palembang nih sangat ramai karena kami ada turnamen gratis malam Jumat. Oh. Yo, jadi kami memang cak mano anak-anak muda ini yang memang kepengen main di mini soccer, kan bayar lumayan kan. Ya. Mereka selain CK atau seperti apa dari dinasnya ada juga kami buka untuk umum setiap malam Jumat itu gratis. Berapa jam? Main 4 jam. Mau Age- daftar dulu. Masuk di kita boleh Member. cek boleh di ini di apa masuk langsung grupnya ada namanya fun game. Nah, fun game gratis mini soccer Cacia. Memang udah kami ada di media kami juga bisa jingok di Cacia mini soccer tuh udah ada linknya bisa daftar di situ bisa masuk. Berapa sejam ya? Kalau kami itu kisaran kalau pagi itu mulai dari 200.000 sampai 450.000 Terjangkau. tergantung Iya, iya, dan iya. terjangkau murah Iya, itu. iya. Dan juga kujingoknya pakai memang rumput sintetis ya. Iya, yang enggak memang Bukan, lah bukan apa karpet atau bukan lantai biasa. Iya betul lah standar gitu. Iya, iya. Heeh. Jadi setiap malam Jumat Ada gratis. 4 jam. Dari jam berapa ke jam berapa? Nah itu mulai dari jam 7 sampai 11 kurang lebih. Dan boleh nonton juga. Boleh, Ada tempat duduk-duduknya? boleh. Ada kafenya juga. Kami ada mini kafe. Jadi mini Nah. soccer tadi ada mini kafenya. Masuk grup tadi? Betul. Jadi di Cacia Group tadi ada mini kafe Cacia Group. Ada mini soccernya. Selain Iya. itu juga ada selain di bola ada juga di bidang jasa keamanan. Nah kalau ada yang suka keamanan tuh security. Nah kami ada di situ. Namanya BUJ PPT CCA. Jadi Apa kalau ada? Aduh kalau jadi memang kita bikin ekosistem tadi pacak nolong uang kita tolong lagi yang nolong ini pasti mereka pacak nolong lagi. Nah Iya. itulah impian Insya kami Allah, nih mudah-mudahan bentuk lapangan pekerjaan tadi ada jasa ada olahraga ada kebutuhan rumah tangga ada tadi di Caciaman nak makan ikan perikanan itu kami ada Cacia Farm dengan Cacia Lele. Cacia Farm itu lebih banyak lagi ada tikus untuk kesehatan itu lab tuh penelitian tuh mbak di kita juga. Yo ada kambing tuh akika mungkin kan. Dari hewan kecil sampai ke besar. Ada kalau ulo pen ada. Ya udah ulo juga ulo ini biasa lawan untuk penelitian kan. Masa jadi gini ya. Ini kan bentuknya agro juga ya. Bisa jadi tempat wisata, bisa keluarga mau lihat hewan-hewan tadi. Bisa. Kapan-kapan bisa itu ya. Boleh. Jadi kami Cacia Farm kemarin sempat namanya memang ada edukasinya untuk anak-anak TK, anak-anak SD itu berkunjung langsung dan kemarin sudah ada kunjungan dari dinas ya yang mereka pengen yang bapak-bapak yang sudah lanjut usia tadi pengen belajar ibarat kata tuh kalau kami lah pensiun nih mempaca tetap berkembang, tetap bermanfaat, tetap ini. Jadi mereka belajar beternak ayam merah, ayam
tempat belajar ada. juga. Jadi mereka belajar dari situ, kunjungan dan belajar. Kita tadi kan senang kalau memang ilmu bisa di-sharing dan bermanfaat untuk orang tadi balik lagi tentang bermanfaat. Nah, Oke. itu. Di mana lokasi kalau tempat lengkap gitu? Tidak jauh dari Mini Soccer Cacia, masih di arah Jakabaring? Jakabaring. Oke. Dan selain itu apa lagi yang ada? Cacia Farm sudah ya. Laundry ada? Laundry ini adanya di Cacia Kos lagi dibentuk karena Cacia Kos bakal grand opening secepatnya itu 2 minggu lagi kami bakal grand opening. Bookingan lah banyak sebenarnya. Berapa pintu? Ada 34 yang sudah ready, totalnya 60. Itu bangunan baru. Bangunan baru. Jadi ada bangunan baru yang depan renovasi yang sudah ada. Iya. Dan itu sama becak baru nih menjaku hotel. Iya, Cacia Kos cuman untuk cewek-cewek bayi syar'i, Iya, untuk iya. putri-putri bayi, anak keluarga-keluarga yang pengen, karena aku dulu merasa nyari kosan tuh susah, Pak. Iya. Ya cak mana lah yang tempat nyaman. Jadi aku terpikir ya Allah lanjutlah aku. Aman aku ada Cacia Kos kage, aku pengennya cuman khusus untuk putri-putri bayi. Dan ada diskon-diskon khusus lah ya. Ada diskon-diskon khusus, apalagi sekarang kan nak buka budak-budak kuliah kan. Iya, Nah, untuk pas lah di kami. awal-awal ya. Ya Iya. banyak diskonnya kami, Pak. Yang penting mamaknya nyaman nitip ke anaknya, Iya. tempat kami nyaman nerimonya. Semoga berkah tadi Iya. bermanfaat untuk orang. Ada ibu kos juga. Ada ibu kosnya aku tuh lah. Iya. Tidak, jadi lagi ada ibu Yang kosnya, jago aja ya? ada yang Iya, jaga, oke. ada security-nya, ada Oke. kebersihan lengkap. Ada lagi yang belum disebutkan tadi? 12? Premium car. Nah, Oh, kami sewo. adik mimpi dulu tuh galak ngerental mobil. Nah, hari ini aku punya rental mobil kan. Itu ada Cacia Premium Car. Jadi mobil-mobil kami itulah yang kami boleh kalian pakai. Kan kami ada mobil sport juga. Jadi kalau memang harus yang memegek lah ya. penasaran, Iya, mana kasarnya. iya penasaran. Kalau Tapi- tempat lain mahal, di tempat kami kalian bisa lah nyicipinnya. Jadi kan tadi tidak tersakit nian untuk orang-orang foto wedding, nikah-nikah. Adalah iya, spesial iya. momen dia Gaya-gaya tadi lah, kan, iya, bergaya-gaya. iya. Mobil yang terbuka misalkan atapnya, samping pintunya nado. Itu main jam-jaman juga. Main jam-jam, jadi per jam. Jadi ada durasi 3 jam, 5 jam, 7 jam, tergantung sampai kuat kapu dia nak untuk berfoto kan, Ya. untuk berfoto. Oke, terbantulah pokoknya nanti. Betul. Ya. Tapi kalau sumpamonya dia tidak di mana-mana, misalnya di situlah lokasinya, mungkin harganya beda ya. Beda. Kalau dibawa beda lagi. Beda lagi, beda-beda harga. Tapi insya Allah lah tempat kami ini memang basicnya kami karena ingat ada ayatnya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kami tuh sebisa mungkin ya Allah, kalau kami Allah titipkan rezeki ini, kami pengen berbagi. Oke, Allah uji. Nah, ini rezeki ini titipan ujian pula. Jadi kami membaca dibagi, yuk kita bagi ke dan bermanfaat. Yang mana terjangkau, mana yang kami bisa bantu kami bantu. Cak itu konsep bisnisnya ini ekosistem. Oke, ya. Dan ini ada diomongkan tadi di sebelum kita ngobrol-ngobrol di online ini bahwa Cacia Group ini dipaten di profesional baru setahun atau mana? Oh, kalau untuk Cacia Group itu sudah didaftarkan, kalau untuk surat menyurat itu mungkin jalan 2 tahun nih kali 2 ya. tahun. Udah clear kan. Ya, Jadi tapi untuk sistem untuk udah kita kenalkan lagi. Oh ini senang kan aku juga sebenarnya lah banyak tahu juga dengan ACC kan. Jadi kan ya sudahlah artikel kita rangkap lagi lah mano pelanggan-pelanggan kita yang rindu dengan masakan kita, dengan olahan ikan kita tadi. Nah kita adakan lagi. Oke. Ada tempat warung makan juga? Dulu kan kami ini punya pelanggan yang bagian ikan sungai itu Caknya tahu lah. Dulu tuh di Bukit, di Parameswara. Yang dia pakai etalase besar satu lapangan Dia itu. ngambil tempat kita. Iya, jadi di Kito Galo itu punya Kito di situ. Jadi pelanggan-pelanggan ada rumah makannya di situlah, di depannya oleh-oleh. Di situ juga ada pusat ikannya nian. Udah Oke. ikan pengasapan. Dari 12 cabang usaha ini ada yang kerjasama atau mana bentuknya? Aduh, kami ada sih kok lagi yang Siapa kerja tahu ada sama orang tuh. pengen kerjasama. Iya, ya. kalau kerja sama itu Ebony, kita franchise. Jadi kami cuma punya 4 cabang di Palembang, ada di Talang Jambi, ada di Sekayu, ada di Skip dan Lemabang. Apa ya Bon itu? Ebony itu untuk preschool, sekolah budak 2 sampai 5 tahun. Nah, itulah cukup terkenal lah, banyak cabang-cabangnya. Nah, gitulah kita yang kerja samanya. Kita punya 4 ya. Kita punya 4. Oke, banyak tuh. Banyak Cacia Group ini. Kami mau pacak dirangkul-rangkul. Pacak ini ayo bareng-bareng. Yang penting kita sama-sama kuat. Namanya bisnis tuh pasti ada naik turun juga loh kan. Nah, kemudian naik turun, terus pengaturan mak mano penting enggak kira-kira Kak untuk ngatur
karyawan banyak. Jadi kalau uang tidur 8 jam kami kayaknya 2 jam, 3 jam pernah dicak itu karena posisi rupanya jadi business owner, jadi kita yang punya nih kita harus lebih banyak waktu, lebih banyak berpikir. Tapi kami ini punya tim-tim solid. Ada tim-timnya yang mereka sadar diri akan tugas dan fungsinya sebagai apa. Ada konsultannya, ada juga manajernya, ada general manager, ada tim, ada kepala, dan semua tuh kita buat berupa sistem. Jadi mereka sudah ada sistem kerja yang memang standar dari kami, sehingga mengurangi. Awalnya capek nih kita pernah tidur 2 jam, ya Allah cak mano ini ekstra berpikir tuh. Tapi setelah kita pakai ke sistem tadi, mereka ini bekerja tuh kita cuma mantau, oh macam ini, nah oh ini kurang kita tambah, ini lebihan kita kurangi. Nah sehingga terjadilah klop lah antar mak mano caranya bisnis ini membaca bertahan lebih panjang. Nah, Oke. itu. Tapi di awal usaha ini kan dan juga sampai sekarang juga selain mimpinya untuk merekrut banyak uang pegawai, apa yang menjadi mimpi sekarang ini? Mimpi kami yang terdekat itu 1.000, dalam jangka dekat ini 1.000 karyawan. Nah itu dia yang memang menjadi visi misi kami, yang memang pengen kami cak mano raso ke tuh ketika orang tahu Caci ya gitu, karena memang Caci ini adalah 2 nama dari kami yang saling mencintai. Kami pengen ini kembali kepada cinta kepada tim kami, kembali lagi kepada masyarakat sekitar yang tahu akan Caci ya, gimana merasakan dampak mungkin keberadaan Caci ini sendiri. Dan saya sendiri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, pengen sekali punya tim yang solid, pengen bermanfaat untuk orang sekitar, pengen punya istilah kata tuh manfaat lah, menmati besok tuh ada yang kita tinggal ke itu. Itu niat yang luar biasa ya. Masya Semoga Allah. berkah ya. Amin amin Oke. amin. Tapi selama ini enjoy baik ya. Ini ada pegawai-pegawainya. Iya, enjoy. Ada yang merok dari awal, dari tahun berapa? Ada dari tahun Yang paling lama? 2014, 12 tahun. Aduh. Karena di saat itu kami pernah bilang, silakan bagi yang mau pergi. Kami cuma mampu segini, yang mau bertahan ayo bareng kami totalitas dari dalam. Cuman ada satu, namanya Peong. Nah, Sampai sekarang. sampai sekarang adanya Peong inilah mengakibatkan kami kuat, sehingga kami dan suami ini sangat kuat sekali. Oh masih ada harus yang kami selesaikan, masih ada orang yang harus kami hidupkan. Dari sini selain keluarga tadi kan, akhirnya kami bentuklah peong-peong yang lainnya. Akhirnya banyak lainnya, alhamdulillah ratusan. Jadi Peong ini angkat tangan kanan lah itu. Tangan kanan. Dan Masya Allah. dengar juga mungkin ya, dia nonton juga Peongnya. Iya Masya Allah, itulah ini apa karya, sebuah karyanya itu saksi nyata. Oke. Betapa susah sulitnya kami, bahagianya kami dia harus ada. Peong ya Peong. Santai-santai baik, cek wong di sini lah. Iya Masya Allah. Harusnya duduk di sini juga. Iya sih sini. Masya Allah sekali. Jenjang karir mereka gimana di Caci nih? Ada mungkin dari karyawan biasa menjadi kepala gitu, manajer atau Yo, jadi kami sebisa mungkin ada di tempat kami ini, walaupun kami kalau nerima rekrut karyawan walaupun cuma pelengkap baik yang kayak ijazah dan segala macam, kami attitude itu nomor 1. Ya. Jadi memang diseleksi secara benar-benar deh kamu mau kerja betul. Kami tidak bicara tentang kamu bisa atau tidak, tapi kamu mau atau tidak bekerja dengan peraturan, kedisiplinan, nggak mudah mengeluh, begitu hal-hal yang memang sifatnya lebih ke soft skill, bukan ke hard skillnya. Jadi ketika attitude-nya udah bagus, kemampuan dia berbicara mau, dan kemampuan dia mau belajar, menjaga ibarat kata tuh kekompakan dalam bekerja, mampu di dalam tim. Nah disitulah kami ngebentuk mereka tadi, memperkerjakan dengan ini. Dan rata-rata menurutku karyawan kami ini orang-orang yang super sekali, baik perempuan maupun laki-lakinya. Langkah satu itu setara 3 orang Pak. Kalau saya bilang satu mereka itu setara 3 kinerjanya. Jadi kami pasti ada hadiah khusus spesial untuk mereka-mereka ini. Pasti Ada ada yang bonus. sudah kami beli ke mobil, aduh. Wow, itu 8 tahun gawian. Iya lumayan lah. Ada yang sudah kami kasihkan mobil pinjem nih kan, ada Allah kasih titip kami kasihkan. Ada yang cuman baru 3-4 bulan Pinjam gabung ya? sama kami titipkan mobil. Kalau memang dia bisa ini ya silakan dibawa gitu kan ya. Ada yang menikah antara karyawan? Ada dalam jangka dekat sebulan lagi ada. Tapi disupport ya. Kami support kalau napo dia, alhamdulillah sado pacak mampu nih deh, ayo kamu mau napo, ibarat kata tuh kami support. Ada sebulan
bulan lagi tuh nikah. Ketemunya baru 3 bulan, lah nak kawin, lajulah. Yang penting kita walaupun beda tempat dia nih sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting ibadah kita support itu. Dari mulai dari cara kawinnya, makannya aman lah itu. Ada Cahaya Group. Iya. Kembali ke reward tadi ya. Iya, reward. Jadi kalau wisata-wisata sering ya. Oh sering, caknya apalagi yang di rumah tuh caknya jalan-jalan terus mereka. Malah enaknya ini begawe apa tidak bisa udah masuk. Ya, rata-rata kan ada lah mungkin yang nyinggung. Kok kau bekerja apa kata mereka kan, kalau karyawan aku dengar ngapa teman-temanmu iyo kok mereka bilang enaknya di Cahaya Group begawe apa tidak kok jalan-jalan terus. Ada lah sebagian libur juga. Iya boleh. Kami sangat luas lah untuk itu. Yang penting kita sama-sama lemak istilah itu, mereka loyal, kita lebih loyal lagi untuk mereka. Oke. Ini penghujung program nih ke Kak Cia. Kembali ke harapan dan konsep-konsep yang ada, mungkin lebih memberdayakan masyarakat juga ya. Betul. Nah, silakan apa yang akan dilakukan Cahaya Group ini untuk masyarakat kita, khususnya Sumatera Selatan lah. Iya, jadi kehadiran Cahaya Group ini selain bermanfaat untuk kami secara ekosistem karyawan, kami juga pengen ini bermanfaat untuk warga sekitar. Kami tuh pengen Pak Mano, ibu-ibu yang memang dia punya kemampuan, punya skill yang mereka bingung cara masarkannya, nak dijual kemana. Nah kami sediakan tempatnya. Ada banyak di Mini Soccer, kami ada tempat di Cahaya Mart itu kami sediakan. Silakan nak masuk buat ibu-ibu di luar sana, khususnya Sumatera Selatan. Sampai hari ini pun kami tetap masih ngebentuk membuka diri untuk naruh-naruh ke barangnya. Kami sangat support sekali itu karena memang basicnya tadi untuk bermanfaat untuk sekitar kan untuk masyarakat. Dan memang impian terbesar kami pengen Cak Mano tuh punya menyerap tenaga kerja yang paling banyak, terutama baik dari yang baru tamat maupun yang lah sudah begawe ataupun yang lagi ibu-ibunya yang udah ada kerjaan. Nah itu kami pengen menyerap sebanyak-banyak, itulah impian kami, visi misi kami perusahaan kita. Ya ini sebelum kita menutupnya ada banyak sekali yang nonton di YouTube kita di Pro4 ya. Mungkin jangan-jangan karyawan-karyawan dari Cahaya Group, kita cek dulu apakah ada yang komen-komen ya. Wow banyak nih aja ya. Tanya-tanya apa, Masya Allah. Oke, Cahaya Lele keren ini ya. Putri Tias ya, Masya Allah. Decia ya. Decia ya, oke. Ada juga dari Nyimas Ayu 6171. Masya Allah Kak, keren ya. Ada juga Cynthia Ray, Masya Allah keren banget CEO kita. Wow, terima kasih. CEO ini. Iya. Ada juga dari Isa Yusnita, keren Kak. Ini juga dari karyawan mungkin ya. Ada Putri Tias yang abis ini Cahaya Ciamat tercinta. Masya Allah. Nunggu aja ini sesi kedua timnya. Ya. Ada juga Lisa Yusnita menyala Ibu CEO. Ada juga multi talentanian CEO gitu nih. Ada Sintare lagi. Ada Putri Tias lop kegen. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Kak Peyong. Disebut kita di Kak Peyong ya. Iya, karena memang selalu disebut namanya. Ya, terus ada apa tuh? Telhalu aku ya. Terharu. Ada yang terakhir ini ada topik Hidayatullah ya. Wih, bahas apa nih budidaya lele and mat retail ya. Manfaat banget nih ilmunya. Next jadi bagian cerita. Oke, bisa nanti kalau jadi bagian cerita kita undang juga ke sini. Masya Allah, Masya Allah. Kita di beberapa komen ya, ada banyak, ada sekitar 30 tapi kita pilih aja ya. Jadi biar lemak ya. Dan yang pastinya sesuai dengan komennya banyak, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Benar ya. Dan semoga bisa bercabang-cabang lagi. Amin, bukan amin, cuma di amin. Palembang, Bay. Kalau tadi belum ada misalnya omongan dari Kak Cia sendiri, doanya berharap akan ada di daerah lain ya. Betul. Tapi saya akan mewakili mendoakan semoga ada di daerah lain bisa menjadi tempat untuk lowongan pekerjaan untuk orang lain. Oh iya, kalau kita ke di BUJP sebenarnya sudah bermanfaat sampai ke di Bandung sebenarnya. Ada di juga? Tangerang ada. Tangerang. Iya ada, di Ada Batu cabang? Raja ada. Oke, ya.
Luar biasa. Ternyata sudah Nasional di luar. dia. Iya, ya. Oke lah kalau itu sampai ketemu mungkin dengan tema-tema lainnya Kak Cia. Siap. Bukan cuma kita ngobrol sini baik atau siapa tahu ada perkembangan apa yang Cia Group yang akan diceritakan, kita akan undang kembali sini. Mantap, Masya Ya, Allah. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu kalau kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari nih program acara Sriwijaya Siang, dan tentunya kita lanjut ya di program Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Informasi seputaran pelaku UMKM dan pengembangan usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras